Kembalinya Raja Serigala. Bab 345, keluar. Dacheng, jangan sembunyikan kekuatanmu, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa dengan satu pukulan. Suster Yao berteriak dengan tidak sabar. Dia secara alami mengetahui kekuatan Dacheng, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan 5 orang sendirian. Menurutnya, Chen Fan di depannya jelas bukan lawannya. Alasan mengapa Dacheng mampu mundur 8 langkah sepenuhnya karena ia menyembunyikan kekuatannya. Begitu Dacheng menunjukkan kekuatannya sepenuhnya, dia akan mampu mengalahkan Chen Fan dengan satu gerakan. Dacheng menahan rasa sakit yang parah. Tentu saja dia tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan dalam duel sebelumnya. Kekuatan Chen Fan benar-benar mengerikan. Sebab saat itu tangan kanannya bergetar hebat, bahkan 2 tulang di tangan itu patah. Dia sama sekali bukan tandingan Chen Fan. Kakak Yao, jangan khawatir, aku akan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Kata Dacheng. Berhentilah bicara omong kosong dan lakukan sekarang. Kata Suster Yao dengan tidak sabar. Dacheng melirik Chen Fan dan merasa sangat takut dalam hatinya, tetapi dia sama sekali tidak bisa mundur saat ini. Wah, aku memberimu satu kesempatan. Sekarang bersujudlah dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, begitu aku mengerahkan seluruh kekuatanku, kau pasti akan kalah. Dacheng mengancam Chen Fan. Jangan bicara omong kosong, bertarung saja kalau mau, jangan terlalu cerewet. Kata Chen Fan dengan tidak sabar. Ada jalan menuju surga tetapi kau tidak mengambilnya, tidak ada pintu menuju neraka tetapi kau memasukinya sendiri. Karena kau ingin mati, aku akan memuaskanmu. Dacheng melompat dan meninju Chen Fan. Chen Fan juga melayangkan pukulan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan lagi. Mars menabrak bumi. Semua orang tercengang, menunggu pertempuran berlangsung. Pada saat ini, wajah tenang Dacheng langsung berkedut. Butiran keringat tebal menutupi seluruh wajah. Lalu, Dacheng menjerit dan wajahnya berubah menjadi seringai. Ledakan. Tubuh besar Dacheng jatuh ke tanah dengan suara keras. Ini. Semua orang saling memandang. Bagaimana itu mungkin? Dewa perang benar-benar kalah. Dalam pandangan mereka, Dacheng adalah eksistensi yang tak terkalahkan dan mitos abadi. Namun, mereka dikalahkan dengan sangat telak. Pukulan lain langsung menghancurkannya. Saudari Yao terkejut dan menatap Chen Fan dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Mengapa ini terjadi? Kalian berlima masih ingin bertarung. Chen Fan tidak menjawab perkataan Suster Yao, tetapi menatap ke arah 5 penjaga keamanan lainnya. Kelima orang itu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat seperti kertas dan mereka semua menggelengkan kepala. Jangan berkelahi lagi, jangan berkelahi lagi. Kelima pria itu membuang senjata mereka dan bersiap untuk melarikan diri. Berhenti. Chen Fan memanggil kelima orang itu. Saudaraku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dacheng memaksa kami datang ke sini. Kami sungguh tidak bermaksud menyinggungmu. Tolong ampuni nyawa kami. Kelima orang itu memohon belas kasihan. Chen Fan menunjuk Dacheng yang pingsan di tanah dan berkata, seret dia pergi. Ya. Kelima orang itu segera menyeret Dacheng pergi. Setelah semua orang pergi, hanya Suster Yao dan beberapa orang lainnya yang masih ada di sana. Chen Fan melangkah lurus ke arah Suster Yao, membuat beberapa orang yang sebelumnya menyanjungnya ketakutan hingga mundur. Suster Yao tertegun dan bersiap mundur. Berdiri di sana. Teriak Chen Fan. Suster Yao begitu ketakutan hingga dia berdiri di sana seperti tiang telepon, tidak bergerak. Apakah ada orang lain? Panggil beberapa orang lagi. Chen Fan mendatangi Suster Yao dan bertanya. Orang-orang di sekelilingnya hanya merasa menyeramkan, dia siap bertarung dengan 10 orang sendirian. Saudari Yao mundur selangkah demi selangkah, dan Chen Fan mendekat selangkah demi selangkah, dan akhirnya Saudari Yao mundur ke sudut. Saya peringatkan Anda, jangan main-main. Saya manajer penjualan Garden Shengxi, dan saya punya bos Duan Kun, di belakang saya. Jika kau tidak ingin mati, pergilah sekarang juga. Aku bisa mencegah bos Duan memberitahumu tentang masalah yang kau sebabkan di Garden Shengxi. Chen Fan mencibir, apakah Anda manajer penjualan Garden Shengxi? Ya, ini aku. Melihat Chen Fan agak takut dengan identitasnya, Suster Yao menjadi lebih berani. Bagus sekali, mulai hari ini kamu bukan lagi manajer Garden Shengxi. Ucap Chen Fan. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang dan menatap Chen Fan seperti orang bodoh. Manajer Garden Shengxi, bisakah dia berkata tidak dan itu berarti tidak? Menurutmu, siapakah dirimu sebenarnya? Beberapa orang yang tadinya menyanjung muncul lagi. Bagaimana mungkin Chen Fan berani mengabaikan kakak Yao? Bahkan Wu Yue pun terkejut. Meskipun Chen Fan mampu membeli rumah seharga 10 juta, dia tidak dapat memutuskan siapa yang akan menjadi manajer Garden Shengxi. Suster Yao melengkungkan bibirnya dengan jijik, apakah tugasku sebagai manajer Garden Shengxi sudah berakhir untuk digulingkan? Chen Fan mengangguk. Hahaha. Suster Yao tertawa dan berkata, jika kamu punya nyali, biarkan aku keluar dari sini. Bab 346 aku benar-benar tidak berbohong. Saudari Yao tidak percaya Chen Fan dapat melakukan apapun padanya. Haruskah dia menelepon polisi? Menyuruh taman tumbuh subur? Permainan anak-anak? Swas.
Chen Fan tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia mengeluarkan pena dan kertas, menuliskan sebuah angka, lalu dengan tenang melemparkannya ke Suster Yao. Katakan saja bahwa seseorang bernama Chen Fan akan membukanya untukmu. Suster Yao mengambil nomor itu, melihatnya, dan merasa anehnya nomor itu tidak asing. Sebelum dia bisa mulai menelepon, sekelompok orang masuk dari luar pintu. Xiao Yao, aku di sini. Di pintu, seorang wanita secantik burung oriole menyapa dari jauh. Ketika Suster Yao melihat wanita itu, dia melemparkan nomor di tangannya ke Chen Fan, pengemis bau, berhentilah berpura-pura. Kakak, aku tidak ingin berdebat denganmu. Setelah berkata demikian, wanita itu pun melewati Chen Fan dan berjalan ke arah wanita itu. Sayang, lama tak berjumpa. Kedua wanita itu berpelukan erat. Keduanya mengobrol sebentar, lalu berpegangan tangan. Xiao Yao, kamu kelihatan sangat buruk. Apa yang terjadi? Tanya wanita di pintu. Xiao Yao menatap tajam ke arah Chen Fan, lalu memegang tangan wanita itu dan berkata, jangan bahas itu. Aku digigit anjing hari ini. Anjing. Wanita di pintu itu jelas sangat terkejut. Di taman yang begitu makmur, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk, jadi bagaimana mungkin seekor anjing bisa masuk? Anjing jenis apa ini? Beraninya menggigit manajer Yao. Canda wanita di pintu. Saudari Yao melirik ke arah posisi Chen Fan dan berkata, ya, itu anjing pengemis. Wanita di pintu juga melihat ke arah posisi Chen Fan. Secara kebetulan, pada saat ini Chen Fan juga berbalik dan melihat wanita di pintu. Berhadapan langsung. Tercengang. Tercengang. Wanita di pintu menatap Chen Fan dengan heran dan bertanya, kenapa kamu? Chen Fan tidak menyangka kalau itu adalah keluarga Xiao Wuyan. Xiao Wuqiang, Deng Hongjun, Ye Bufan, dan beberapa anggota senior keluarga Ye. Sekelompok orang itu menatap Chen Fan dengan kaget. Bukankah kamu memanggilku ke sini karena kamu ingin membeli rumah? Kata Chen Fan. Xiao Wuyan tercengang. Mereka akan membeli rumah dan meminta Chen Fan untuk memamerkannya kepadanya. Manajer Yao di sebelahnya menatap Chen Fan, lalu Xiao Wuyan dengan bingung. Dia memegang tangan Xiao Wuyan dan berkata, Xiao Yao, apakah kalian saling kenal? Tentu saja aku mengenalnya. Jawab Xiao Wuyan, dia adalah pecundang yang kuceritakan kepadamu, menantu pecundang dari keluarga saudara perempuanku yang memakan makanan kita dan menggunakan barang-barang kita. Dia pecundang itu. Suster Yao jelas sangat terkejut. Tentu saja tidak, kata Xiao Wuyan dengan nada merendahkan. Xiao Wuyan tiba-tiba bereaksi dan berkata, Xiao Yao, apakah kamu mengatakan dia membuatmu kesal? Benar sekali, kata Xiao Yao dengan serius. Pada saat yang sama, Xiao Yao menceritakan seluruh kisahnya pada Xiao Wuyan. Banyak sekali hal-hal berlebihan yang ditambahkan selama prosesnya. Mendengarkan kata-kata Suster Yao, semua anggota keluarga Xia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yao, kamu bilang Chen Fan datang ke sini untuk membeli rumah. Lagi pula, apakah dia meresepkannya untukmu? Xiao Wuyan, Ye Bufan, Xiao Wenqiang, dan Deng Hongjun semuanya tampak tidak percaya. Itulah yang dikatakannya, kata Xiao Yao. Engah. Hahaha. Anggota keluarga Xia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Xiao Feng, kamu telah tertipu. Chen Fan hanyalah menantu yang menumpang, seorang pecundang yang menghabiskan uang keluarga Xia dan menggunakan uang keluarga Xia. Dia satu-satunya yang mampu membeli rumah dengan taman yang indah. Dia satu-satunya yang bisa memecatmu. Saya hampir mati karena tertawa. Xiao Yao menatap Xiao Wuyan, menarik Xiao Wuyan dan berkata, sayang, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Benar sekali. Xiao Wuyan menepuk dadanya dan berkata, kita sudah bersahabat selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Saya bisa bersaksi sampai di sini. Ye Bufan yang ada di sampingnya melompat keluar dan berkata, Suster Yao memiliki tubuh yang seksi dan paras yang menonjol, yang menarik banyak pria. Ye Bufan secara alami tertarik pada Suster Yao. Pada saat ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan jiwa kepahlawanannya di hadapan Suster Yao. Saudari Yao juga melirik Ye Bufan. Dari kata-kata Xiao Wuyan, dia tentu tahu bahwa pria ini adalah pacar Xiao Wuyan dan seorang pria kaya raya. Dia langsung memiliki kesan yang baik terhadapnya. Benarkah begitu? Tanya Suster Yao dengan ramah. Ye Bufan tidak tahan lagi. Dia berkata sambil tersenyum, lihat saja kalau kamu tidak percaya padaku. Chen Fan, kudengar kamu ingin memecat manajer Yao. Kamu juga membeli rumah di sini. Kata Ye Bufan dengan nada merendahkan. Akui kesalahanmu dan kau akan diperlakukan dengan lunak. Lawanlah dan kau akan diperlakukan dengan keras. Katakan kepada manajer Yao kata demi kata bagaimana kau menipunya. Ya, Chen Fan, jika kamu tidak punya uang, maka jangan sok penting di sini. Xiao Yao, bagaimana kamu bisa membantahnya? Xiao Wuyan juga berkata. Chen Fan memandang mereka dan berkata, ya, saya memang membeli rumah di sini, dan saya berencana untuk memecatnya. Bab 347 Keluarga Xia membeli rumah. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Ye Bufan dan Xiao Wuyan semakin tercengang. Jawaban Chen Fan mengejutkan mereka. Apakah kamu masih berpura-pura? Apakah itu menyenangkan? Kata Xiao Wuyan dengan nada meremehkan.
Kalau orang lain yang mengatakan hal ini, dia mungkin masih skeptis, tetapi kalau itu dikatakan Chen Fan, itu hanya omong kosong belaka. Mereka bisa melihat sekilas betapa kuatnya Chen Fan. Hanya berdasarkan statusnya sebagai menantu yang tinggal serumah, dia ingin membeli rumah di Garden Shengxi dan bahkan tanpa malu-malu mengatakan ingin memecat Xiao Yao. Itu omong kosong belaka. Apakah kalian begitu yakin bahwa aku berpura-pura? Chen Fan menghadap ke arah kerumunan. Semua orang ragu sejenak. Nada bicara Chen Fan yang bersemangat seolah-olah menunjukkan bahwa dia mempunyai sesuatu dalam pikirannya, seolah-olah dia yakin bahwa dia benar-benar dapat melakukan apa yang dia katakan. Baik nada bicaranya maupun postur tubuhnya memperlihatkan sikap menghina semua makhluk hidup. Keluarga Ye Bufan dan Xiao Wuyan menertawakan Chen Fan karena terlalu sok. Xiao Yao juga memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Chen Fan. Sebagai menantu, dia tidak bisa membeli rumah sama sekali. Sikapnya terhadap Chen Fan berubah 180 derajat, dan dia berkata dengan arogan, kamu bilang kamu membeli rumah di Garden Shengxi. Chen Fan mengangguk. Wu Yue, kemarilah. Manajer Yao menunjuk ke arah Wu Yue yang gemetar ketakutan di sampingnya. Katakan padaku, apakah dia baru saja membeli rumah di Garden Prosperity? Wu Yue menatap manajer Yao, lalu menatap Chen Fan. Tidak apa-apa, katakan saja yang sebenarnya, kata Chen Fan. Wu Yue mengangguk dan menjawab, manajer Yao, Tuan Chen tidak membeli rumah di Garden Shengxi, tapi dia. Tidak perlu dilanjutkan. Manajer Yao mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Chen Fan tidak membeli rumah itu. Wu Yue tertegun dan dipotong sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Meskipun Chen Fan tidak membeli rumah di Garden Shengxi, temannya memberinya rumah, dan itu adalah satu-satunya rumah berkualitas tinggi 808 di area A. Manajer Yao, Anda salah paham. Wu Yue merasa perlu menjelaskan semuanya. Diam. Tanpa diduga, manajer Yao terus menyela. Dia menoleh ke arah Chen Fan dan berkata, teruslah berpura-pura. Wu Yue sudah mengatakan bahwa kamu tidak membeli rumah. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Chen Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Manajer Yao terlalu sombong. Wu Yue bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika dia menyela. Orang-orang seperti ini akan menyesalinya suatu hari nanti. Saya benar-benar punya rumah, dan lebih dari satu. Kata Chen Fan tulus. Cukup. Sebelum manajer Yao bisa mengatakan apapun, Xiao Wuyan di sebelahnya tidak tahan lagi melihatnya. Dia menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata, Chen Fan, tidakkah menurutmu itu tidak cukup untuk mempermalukan keluarga Xia kita? Rumah di Garden Shengxi harganya mulai dari 6 juta. Bagaimana mungkin menantu yang tidak berguna sepertimu mampu membelinya? Kaulah yang ingin memecat Xiao Yao. Apakah kau masih bermimpi? Anggota keluarga Xia juga mulai mengkritik Chen Fan karena telah membawa malu pada keluarga Xia. Chen Fan tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak percaya kalau aku punya rumah di Garden Shengxi. Itu tidak masuk akal. Xiao Wuyan menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Chen Fan sambil berkata, mulai saat ini, diamlah dan jangan katakan sepatah kata pun. Awalnya mereka berencana untuk memamerkan pembelian rumah mereka kepada keluarga Xia Simo, namun tak disangka, sebelum mereka berhasil membeli rumah tersebut, wajah keluarga Xia sudah dipermalukan sepenuhnya oleh Chen Fan. Chen Fan terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi dan hanya berdiri di samping dengan patuh. Xiao Wuyan dan yang lainnya terlalu malas untuk terus berbicara tentang Chen Fan. Dia memegang tangan manajer Yao dan berkata, sayang, apakah kamar itu masih tersedia? Manajer Yao melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang luar, lalu berkata, jangan khawatir, membosankan sekali ada saya di sini. Baiklah, kalau begitu bawa kami ke sana untuk melihatnya terlebih dahulu. Kata Xiao Wuyan. Manajer Yao memberi isyarat oke. Xiao Wuyan berbalik, menatap Chen Fan, dan berkata, Chen Fan, aku tidak ingin keluargamu datang untuk membeli rumah kali ini, tetapi ibu mertuamu bersikeras untuk ikut dengan kami untuk ikut merayakan. Bagaimanapun, keluargamu masih tinggal di rumah sewa. Chen Fan tercengang. Sungguh tidak tahu malu. Jelas-jelas orang tuamu yang datang untuk pamer dan sengaja mengundang keluargaku untuk membeli rumah untuk dipamerkan di depan kami. Bagaimana mungkin kami memohon padamu untuk membawa mereka? Xiao Wuyan melanjutkan, meskipun aku berjanji akan datang, kamu harus ingat bahwa kamu hanya perlu berdiri di sini dan menikmati kegembiraan ini. Jangan bicara omong kosong atau membuat keributan, dan jangan mempermalukan keluarga Xia. Jika keluarga Xia merasa malu karenamu, aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada nenek. Apakah kau mengerti? Teriak Xiao Wuyan. Xiao Wenqiang dan Deng Hongjun juga angkat bicara, khususnya saat melihat rumah bagus, jangan berteriak seperti orang desa, mengerti? Chen Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Saya mengerti. Saya tidak akan mengatakan apapun tanpa izin Anda. Jawab Chen Fan. Baru saat itulah Xiao Wuyan dan yang lainnya mengikuti manajer Yao menuju area perumahan dengan puas. Bab 348, Perjudian Besar. Dalam perjalanan, keluarga Xia sengaja mengabaikan Chen Fan dan mendorongnya ke belakang. Chen Fan hanya memainkan game Candy Crush miliknya sendiri dan mengabaikan apa yang mereka katakan. Manajer Yao memperkenalkan sambil berjalan, sayang, ini adalah Garden Grand World. Apakah cukup besar? Apakah cukup spektakuler?
Xiao Wuyan dan yang lainnya melirik gedung-gedung tinggi di sekitar mereka dan berseru seperti orang desa, tempat ini begitu besar dan megah. Tinggal di sini pasti membuat indeks kebahagiaan seseorang melambung tinggi. Xiao Yao, aku benar-benar iri padamu. Kau hebat menjadi manajer di sini. Tidak, tidak, kata manajer Yao dengan puas. Sejauh apapun aku melangkah, aku akan selalu menjadi pekerja untuk orang lain. Tapi kamu berbeda. Kamu akan segera mewarisi harta keluarga Xia, kan? Kata manajer Yao. Xiao Wuyan tersenyum manis, lalu meraih lengan Ye Bufan dan berkata, nenek berkata, asal Bufan dan aku menikah, dia akan membiarkanku mewarisi bisnis keluarga Xia. Manajer Yao berkata dengan nada iri, di antara semua teman sekamar, kamu adalah yang paling bahagia. Kamu bisa menikah dengan pria baik seperti Bufan. Manajer Yao sangat tampan, pasti banyak orang kaya yang mengejarmu. Ketika Ye Bufan berbicara, dia jelas sedang menatap titik putih di dada manajer Yao. Manajer Yao juga sengaja meluruskan tubuhnya untuk lebih memperlihatkan area putih saljunya. Tuan Muda Ye, tolong berhentilah mengolok-olok saya. Sulit bagi saya untuk bertemu dengan saudara kaya di lingkungan saya. Mengapa Anda tidak memperkenalkan dua orang kepada saya, Tuan Ye? Kata manajer Yao dengan suara lembut. Baiklah, tambahkan aku di kontak dan aku akan mengenalkanmu pada beberapa temanku yang kaya nanti. Kata Ye Bufan. Bagus sekali, aku bisa keluar dan bermain dengan kalian di masa depan. Manajer Yao tidak ragu-ragu dan mereka berdua langsung menambahkan informasi kontak masing-masing. Sekelompok orang berjalan maju sambil berbicara dan tertawa. Manajer Yao juga memperkenalkannya dengan rentetan kata-kata. Chen Fan telah mendengar semua perkenalan ini dari Wu Yue, seperti 4 jenis rumah, ABCD. Perkenalan Wu Yue lebih tulus, sedangkan perkenalan manajer Yao dilebih-lebihkan. Khususnya rangkaian Villa Peach Blossom, yang mendapat pujian setinggi langit dari manajer Yao. Kelompok itu pertama kali datang ke area D, yang relatif biasa, dengan nilai hanya sekitar 6 juta. Deng Hongjun dan yang lainnya tahu bahwa rumah-rumah di daerah ini adalah yang termurah di Garden Shengxi, jadi mereka mulai menggoda Chen Fan. Chen Fan, kamu bilang kamu punya rumah di Garden Shengxi, apakah itu di distrik D? Orang miskin sepertimu hanya mampu membeli rumah di daerah ini. Xiao Wenqiang langsung berkata, tidakkah kau mendengar keponakan Yao mengatakan bahwa rumah di sini harganya lebih dari 6 juta? Apakah menurutmu dia sanggup membelinya? Ya. Berapa tahun lagi dia harus memunguti sampah agar mampu membeli rumah seharga 6 juta ini? Deng Hongjun langsung berkata. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, Chen Fan tetap memainkan permainannya seperti biasa dan mengabaikan ejekan mereka. Melihat Chen Fan acuh tak acuh dan diam, Xiao Wuyan sengaja mempersulit keadaan. Chen Fan, kamu bilang kamu punya rumah, apakah itu di distrik D? Bawa kami ke atas dan duduk. Mata semua orang tertuju pada Chen Fan, menunggu jawabannya. Jika Chen Fan benar-benar memiliki rumah di distrik D, maka mereka akan mengolok-oloknya karena hanya mampu membeli rumah termurah. Jika Chen Fan tidak dapat memberitahu di mana rumahnya, maka ia hanya membual dan kebohongannya akan merugikan dirinya sendiri. Chen Fan secara alami mengerti apa yang mereka maksud dan berkata, kamarku ada di area A. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Harga awal rumah di distrik A adalah 20 juta, tetapi dia berani mengatakan bahwa rumahnya berada di distrik A. Apakah kamu tahu berapa harga rumah di area A? Tanya Deng Hongjun. 2.505. Chen Fan menjawab dengan santai. Apakah orang ini gila? Baik nada bicaranya maupun postur tubuhnya memperlihatkan sikap menghina semua makhluk hidup. 25 juta, kedengarannya seperti lelucon. Semua orang merasa bahwa Chen Wo terlalu melebih-lebihkan, sampai-sampai menjadi gila. Manajer Yao sudah lama tidak senang dengan Chen Fan dan siap membalasnya. Chen Fan berbicara lebih dulu, jangan coba-coba berdebat denganku. Saat kita sampai di area A, aku akan mengundangmu untuk mengunjungi rumahku bersama. Terutama kamu. Chen Fan menunjuk manajer Yao dan berkata, jangan lupakan taruhan antara kamu dan aku. Manajer Yao tertegun dan teringat taruhan antara mereka berdua, jika kamu mampu membeli rumah di sini, aku akan berlutut di tanah dan memanggilmu ayah. Apa taruhannya? Xiao Wuyan buru-buru menarik tangan manajer Yao dan berkata. Manajer Yao menjelaskan seluruh cerita kepada Xiao Wuyan. Setelah mendengar ini, semua orang di keluarga Xia tertawa terbahak-bahak. Jika kamu benar-benar punya rumah, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu untuk mengakui kesalahanku. Xiao Wuyan menatap Chen Fan dan berkata dengan serius. Bersambung.